Netines, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Meli Anggreni di Nesa Station. Kali ini kita ada di segmen Nesa Study, akan berbincang dan membicarakan hal-hal seputar jurusan yang ada di SMK 1 Subang. Pasti Netines sudah tidak sabar dan sudah penasaran siapa bintang tamu atau narasumber kita di segmen Nesa Study hari ini. Di samping saya sudah ada Bu Haji Ismianti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Haji Ismianti ini adalah kepala program dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga atau yang lebih kita kenal dengan nama AKL, betul. Ibu apa kabar Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu, ini pertama kalinya Aduh, mampir di Nesa Station ya Bu? iya baru. Iya. Gimana Bu rasanya Bu? Lumayan. Lumayan naik turun ya Bu. Iya. Ibu, kita hari ini mau membahas seputar jurusan AKL ya Bu, Iya. karena banyak juga netines yang ada di rumah yang nanti menonton di YouTube. Mungkin calon-calon siswa di tahun depan ingin punya gambaran AKL itu seperti apa. Kita mau berbincang tentang AKL. Siap. Ibu kayaknya tegang kayak mau ujian. Siap. Karena baru. Baru. Gak apa-apa santai. Ya Bu, jadi pertama mungkin yang mau saya tanyakan dulu ke Ibu, AKL itu apa sih Bu, dan di AKL itu kita akan belajar apa saja? Oke, siap. Terima kasih Teh Mel. Iya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu program keahlian yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, merupakan salah satu bidang keahlian di manajemen bisnis. Iya, bisnismen ya Bu ya. Bisnismen ya. Merupakan salah satunya yaitu program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Dan kebetulan di SMK Negeri 1 Subang ini kita ngambil konsentrasi keahliannya adalah akuntansi. Iya. Gitu ya. Di konsentrasi ke akuntansi ini otomatis karena bidangnya akuntansi, di sini anak akan dididik untuk keterampilan mengenai keuangan ya, mengelola keuangan. Mulai dari pencatatan sampai ke laporan keuangannya. Baik itu di perusahaan, untuk perusahaan, lembaga atau yang lainnya. Itu mungkin. Oke, jadi belajarnya hanya sekitar keuangan, tapi dampaknya ke depannya mungkin ya Bu, bukan hanya bisa mengelola uang sendiri mungkin ya Bu. Iya, betul. Kalau seperti apa ya Bu, kas kecil atau itu juga masih masuk di pembelajaran. Masih termasuk karena di sana salah satu akunnya kan banyak ya. Salah satunya adalah kas kecil gitu. Jadi semua anak ini di sini akan belajar mengenai bidang keuangannya. Di sana kan ada beberapa akun yang otomatis mereka nanti ahli di bidang keuangannya, nggak hanya cukup membuat laporan keuangan aja gitu. Tapi dengan membuat laporan keuangan ini mereka bisa paham dari masing-masing akun yang ada di laporan keuangan. Gitu. Karena berhitung Bu, kalau AKL itu kita harus pintar matematika atau enggak Bu? Ya dong. Paling tidak dasarnya. Dasar berhitungnya ya Bu, menjumlahkan, terus mengurangi, membagi, kali juga sama. Iya, itu otomatis. Bu, kalau saya tuh suka lihat ya anak-anak suka bawa buku-buku yang besar itu anak-anak bilangnya buku besar ya. Buku besar. Ya, itu laporan keuangan di sana. Karena memang kalau buku kecil itu kapasitasnya nggak bisa yang memadai karena memang di sana lumayan, terutama yaitu ada worksheet salah satunya yang harus di sana dibuatkannya di dalam buku besar itu aja. Jadi mereka khusus untuk mapal APJDM, akuntansi, perusahaan, jasa, dagang, manufaktur. Oke. Kalau itu kan buku besarnya secara manual berarti ya Bu. Kalau untuk di digitalnya mungkin Bu, ada kan pembelajarannya itu apa aja? Nah, di sini kan kita ada 3 tingkat ya, kelas 10, 11, 12. Nah, untuk kelas 10 itu sendiri dasarnya ya, itu mereka belajar etika profesi khusus di bidang akuntansi keuangan ya itu. Jadi mereka itu harus tahu ketika misalnya mereka ngambil kompetensi keahliannya adalah akuntansi, dia
kedepannya untuk apa, dia Iya. profesinya kemana nanti gitu. Harus paham dulu alurnya. Harus paham Iya, dulu betul. dasarnya sehingga mereka akan konsen, oh seperti ini, saya kalau misalnya dasarnya seperti ini, saya ngambil jurusan ini, berarti kedepannya saya, oh ini Iya. yang akan ditujunya di Iya. bidang kerjanya, itu mungkin. Oke. Nah, kemudian untuk kelas 10 juga selain itu ada K3LH-nya, memang keselamatan kerja juga Iya. harus diperhatikan. Kemudian dasar perbankan ada, dasar akuntansinya ada, itu kelas 10 ya. Kalau digitalnya untuk kelas 10 hanya spreadsheet mungkin gitu. Oke. Nah, baru kelas 11 baru dikonsenkan gitu. Di sana full untuk akuntansinya. Ada di sana membahasnya masih APJDR, Iya. pokoknya sampai kelas 12 12 ada. mereka, iya. Iya. Kemudian barulah ke aplikasi akuntansinya Oh. gitu. Itu Di tuh di kelas 11 berarti. kelas Oke. 11 12 itu Oke. di aplikasi akuntansinya. Iya. Itu mungkin yang untuk jurusan akuntansi. Oke, itu Atau jadi konsentrasi pembelajarannya keahlian akuntansi. kalau kita membicarakannya mungkin cukup rumit ya Bu, karena Iya. berkaitannya dengan angka. Iya, Tapi kalau memang misalkan yang sukanya Mhm. berhitung, sukanya mengelola uang, Mhm. memanage, kayaknya ini adalah passion-nya mereka gitu. Iya, betul. Meskipun netizen jangan salah, anak akuntansi itu mengelola uangnya halu ya Bu. Mudah-mudahan ke depannya Iya, mudah-mudahan ke depannya kenyataan jadi gitu, kenyataan, iya. biar jadi doa. betul. Kayak memang misalkan hitungannya sampai ratusan juta gitu Bu. Iya kan? Sampai M. Sampai M. Sampai M. Oh, saya pikir cuma Iya, sampai ratusan sampai juta M. tapi uangnya nggak ada, mereka Sampai ngitung. M. Bahkan selain itu juga anak akuntansi itu pintar juga menghitung pajaknya. Oke. Karena memang ada pajak, Ada. mapel pajaknya Oh. ada mulai dari kelas 11 dan kelas 12. Sehingga harapannya ketika mereka menjadi pengusaha mungkin Iya, ya, amin. Mereka juga pintar Iya. menghitung berapa sih pajak yang harus saya bayar, Wah. terutama adalah pajak penghasilan mungkin. Oke, berarti mereka sudah punya keahlian sendiri menghitung pajak, nggak usah ada surat tagihan yang masuk gitu ya Bu. Betul, betul, Iya, betul. Ibu tadi kita membicarakan etika profesi sehingga Mhm. mereka bisa tahu alur ketika mereka memilih akuntansi itu mereka Mhm. akan menjadi apa, akan Mhm. kemana gitu. Mungkin Mhm. netines di rumah sendiri pengen tahu Bu. Jadi kalau kita ngambil jurusan AKL itu nantinya kita Arahnya. iya cenderungnya itu arahnya tuh akan kemana Bu? Meskipun kan kalau sudah keluar sekolah ya ada 4 pilihan ya kalau SMK ya, Iya, mau bekerja, mau betul. kuliah, atau mau Betul, berwirausaha betul, dan betul, lain-lain betul. gitu. Gimana tuh Bu? Arahnya kemana, lebih tendensinya lebih kemana gitu? Sebenarnya untuk apa ya, untuk program keahlian AKL itu luas sih sebenarnya ya. Untuk profesinya tidak hanya di istilahnya di perusahaan saja Iya. gitu. Dia juga bisa jadi guru. Oh, Seperti saya kan jadi guru. ada Dari pendidikan akuntansi, iya. akuntansinya gitu Ada ya Bu? bisa ke pendidikan, bisa ke nondiknya Oh, gitu. iya. Kalau misalnya mau ke perguruan tinggi, misalnya kalau dia senang ingin jadi guru Iya. gitu, gurunya akuntansi, ya berarti masuk ke Iya, ke pendidikannya, pendidikannya ya dengan jurusan akuntansi. Kemudian ada profesi yang lainnya juga akuntan bisa Iya. gitu. Kemudian di dunia perbankan juga bisa. Alhamdulillah selama ini alumni kita di SMK Negeri 1 Subang itu banyak yang terekrut di perbankan Luar biasa gitu. sekali. Tepuk tangan netines. Ya, alhamdulillah untuk alumni yang baru keluar juga Iya. kemarin udah ada yang- 2025 Bu? Iya, Tahun ini? iya, Oh, iya, iya 2025? 2025, iya. Wah, Terekrut kemarin di BCA. luar biasa. Gitu. Kemudian di BPR yang kebetulan dia terekrutnya di Purwakarta. BPR Purwakarta. Iya, BPR Iya. Purwakarta. Alhamdulillah. Jadi akuntan juga ada. Iya, iya. Gitu. Jadi jangan ragu dan jangan takut kalau bergabung dengan program keahlian AKL. Jangan Ya. takut duluan dengan angka yang Ibu Iya, sebutkan iya. tadi ya. Iya. Dengan MM-an yang pusing gitu. Padahal tujuannya ya banyak. Kita kalau teman-teman misalkan netines tidak mau menghitung uang, mengelola dan lain-lain tapi ingin memberikan ilmunya saja, berarti ya bisa mengambil pendidikan akuntansi gitu ya Bu. Betul. Atau ingin berkuliah tapi tidak menjadi guru ya berarti nondik. Atau mau Nondik. bekerja banyak ya Bu, ternyata lulusan fresh graduate bisa dibilang ya Bu. Iya, Dari betul. SMK 1 itu jurusan akuntansi udah banyak di perbankan. Mhm. Bahkan jadi akuntan juga boleh. Berwirausaha Berwira, apalagi. iya.
betul. Mereka sudah pintar hitungannya pajak, udah bisa Menghitung gitu maksudnya? iya Iya. iya, udah pandai untuk mencari keuntungan berapa Iya, ya? iya betul, berapa persen masuk saku Betul, gitu. betul Bu, betul. kalau misalkan tadi memang sudah, kecenderungan arahnya sudah tahu, anak-anak biasanya di kelas 11 karena kelas 10 ilmunya sudah diterapkan Betul ya, Bu. betul betul. Mereka juga biasanya akan dikenalkan dengan mitra idukanya di Iya, jurusan betul AKL. betul. Itu biasanya kan, melalui kegiatan PKL ya, PKL, Bu, betul. atau mungkin ada guru tamu yang Betul datang. betul betul. Kan suka ada ke AKL tuh Ghost to School jadi AKL-nya gitu. Itu biasanya mitra idukannya dari mana aja, Bu, kalau kita? Ah, alhamdulillah untuk, program keahlian AKL, konsentrasinya akuntansi ya, Iya. itu, kita mitranya banyak lumayan ya, ada dari BRI, BRI BRI. cabang Subang dan kemarin itu BRI cabang Pamundukan sudah open. Oke, ke kita Alhamdulillah, baru tahun alhamdulillah ya, kemarin gitu ya. alhamdulillah. Kemudian BSI itu udah lama sih sebenarnya BRI, BSI, kemudian BTN gitu Iya, ya, BPRKU, BPRKU ya. kemudian BPR Subang Heeh. gitu. Alhamdulillah gitu kita sudah bahkan sekarang kita akan menjajaki ke itu apa? Pajak, Ke kantor pajak. pajak. Iya, Ke sini ya, iya, KPP ya? KPP. Iya. Iya.